Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Bimbel Pak Amir ya, Bimbel Pak Amir. Tinggal klik aja di YouTube Bimbel Pak Amir. Yang baru nonton channel ini silahkan ya subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, hari ini kita akan membahas ya tentang yang namanya SJT ya, atau Seleksi Kompetensi Teknis Penilaian Situasi Kerja Sederhana, atau bahasa lainnya Situational Judgment Test untuk ASN P3K Guru 2023 untuk semua guru ya, untuk semua guru baik P2 dan P3. Kemungkinan ya, bentuk soalnya chat BKN kemungkinan ya, hanya kemungkinan literasi HORS. Jadi mungkin panjang jawabannya panjang, atau soalnya panjang jawabannya pendek, atau soalnya pendek jawabannya panjang. Jadi tergantung, kita campur-campur soalnya. Oke, biar supaya tidak terkejut nanti dengan soal-soal chat BKN. Ya, nanti chat BKN kayak mana? Nanti bisa live streaming ya. Live streamingnya pasti ada di YouTube. Mirip-mirip seperti CPNS, jadi ada live streamingnya. Mungkin live score atau live streaming skornya langsung muncul di YouTube atau muncul di papan layar ya. Itu pasti ya. Jadi tesnya langsung keluar nilai. Oke, kita lanjut ke part 6 ya. SJT ya. Lagi-lagi saya akan menjelaskan tentang yang namanya kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya SJT. Kisi-kisi SJT yang pertama adalah mengukur kemampuan manajemen kelas. Yang kedua, mengukur etika profesional ya. Yang ketiga, menilai kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, resolusi konflik. Yang kelima, memilih guru terbaik untuk P3K guru. Oke ya. Nanti berapa soal ini Pak SJT? SJT berapa soal ini? Udah saya singkat ya. Saya ambil dari yang namanya ini ya. Juknis ya. Juknis yang di mana Pak? Juknis 649 ya, jabatan guru. Saya ambil di sini jumlah SJT ya untuk teknisnya adalah 90 soal. Kenapa saya bilang tadi SJT? Di sini dia. Jawabannya semuanya berpoin. Bagi P2 P3 maka ujiannya yang ini, P2 P3 nih. Ini P2 dan P3 juga. Jadi ujiannya itu semuanya bobotnya nilainya ada ya semuanya. Rendah 1, tinggi 5. Ini untuk seleksi kompetensi teknis yaitu SJT. Sedangkan yang B ini untuk P4 ya. Untuk manajerial ya, nilainya 1 dan paling tinggi 4. Soft school juga nilai 1 sampai paling tinggi 4. Maka manajerial dan sosial sosial kultural itu pilihan gandanya hanya sampai D atau A, B, C, D. Sedangkan ini paling teknis SJT, paling rendah 1, paling tinggi 5, maka pilihan gandanya A, B, C, D, E. Oke ya. Itu dari itunya ya. Sudah saya singkat, sudah saya apain, saya baca. Di sini dia ya. Jadi teknis situasional judgment observasi kinerja sederhana atau penilaian kinerja sederhana untuk P2, P3 sekali lagi 90 soal, manajerial 25 soal, soft school 20 soal. Waktunya 120 menit. Untuk SJT pilihan gandanya ini manajerial, ini soft school. Jadi total total soalnya ada 135 soal dalam waktu 2 jam. Sedangkan skor maksimalnya tinggal dijumlahkan saja ini ya. Berarti sama dengan 630 ya, 630 poin maksimal. Oke ya. Ketika di sini sudah chat ya P2 P3 tinggi-tinggi nilai, nanti akan dikali 3 kali jumlah jabatan, diambil dari aturan mekanisme ya. Ya, habis itu baru ke wawancara ya. Wawancaranya juga sistem chat tapi biasanya diadakan di kabupaten ya, chat. Oke. Itu ya, disingkat dari apa tadi Juknis tadi ya. Oke. Untuk kebutuhan khusus P2 P3 ya, ingat tidak ada ujian profesional dan tidak ada uji kompetensi pedagogi ya. Yang ada adalah uji kinerja sederhana atau SJT. Ingat itu, tidak ada. Jadi semua guru nilai konsep soalnya sama untuk SJT ya. Oke ya. Belajar dari manapun bisa ya, dari YouTube, belajar sendiri ya, dari mana-mana, atau mau ikuti bimbel juga bisa ya. Bagi yang mau ikuti bimbel, biayanya 200.000 sampai ujian ya. Bisa di WA saya 0852 30 19 60 13 ya. Jadi semua guru yang baik P2, P3 itu SJT-nya atau manajerialnya, sosial kultural konsepnya sama. Oke, kita ke soal ya. Kita ke soal ya, kita ke soal. Oke. Oke, kita ke soal ya. Untuk part 6 ya. Memberi komentar pendek satu kata nyeletuk dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang dilakukan dapat menstimulasi siswa lain tertawa.
Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan, berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan oleh siswa. Pada dimensi keberbakatan, komentar tersebut tandai sebagai indikator kecerdasan dan kebosanan. Pada si guru, tindakan dapat dirasakan mengganggu. Perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar siswa tidak mengganggu dalam situasi proses mengajar mengajar adalah, jadi semua soalnya adalah masalah-masalah yang timbul ya. Baik tadi manajemen kelas, baik tadi etika, dan lain sebagainya tadi yang kisi-kisi di awal yang sudah saya jelaskan. Oke, kalau ada yang nyeletuk seperti ini sebaiknya kita apa? Menghentikan ya kurang baik ya, karena menghentikan ini ya kurang baik. Meminta siswa untuk meninggalkan ya salah juga ya, karena kalau atau cara-cara cepatnya lah ya, cara cepat untuk mencari jawaban poin 5 seperti ini. Bandingkan dulu jawaban A dan B. Oke. Menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam dalam melanjutkan paparan materi. B. Meminta siswa untuk meninggalkan diri kelas sebagai hukuman. Maka yang paling buruk salahkan, B paling buruk salahkan ya. Baru bandingkan A dengan C. Memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan, maka yang paling buruk adalah menghentikan komentar. Ini salah. Oke, baru bandingkan lagi. Sama-sama C dengan D. Memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Memberi senyuman dan meneruskan paparan materi agar siswa lain tidak terganggu. Ini sama-sama baik ya. C sama D sama-sama baik. Itu caranya tadi ya. C sama D sama-sama baik. Ini tadi kurang, ini baik, ini baik. Mengabaikan respon, ini kurang baik. Ada dua jawaban yang sama atau yang baik ya. Jadi ketika kita menemukan jawaban dua yang baik, itu sudah baik ya. Ketika kita menemukan jawaban dua yang baik, baik soft school, baik manajerial, baik baik namanya SJT ya, SJT. Jadi kita sudah memahami bagaimana kita memilih antara yang mana yang 5, antara yang mana yang 4. Itu sudah baik ya. Jadi kita harus bisa menemukan dua jawaban terbaik. Jadi kita carilah diksi atau bahasa yang baik di antara C dan D. Memberikan senyuman, memberikan komentar, menempatkan komentar sebagai bahasa lanjutan materi. Senyuman saja meneruskan paparan materi. Maka yang lebih baik adalah yang C. Karena ini gurunya pandai mengelola kelasnya. Ya. C 5 poin. Ya. C 5 poin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat, saya bisa pada saat seleksi, pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah, oke, ini bagaimana seorang guru atau seorang panitia penerimaan siswa baru bisa menguji sebuah pertanyaan kepada siswa biar dia tahu penghargaan tinggi terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Bagaimana pernyataan tersebut? Pertanyaan tersebut, masyarakat kampung ini sebagian bekerja apa? Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Oke, bandingkan ya jawabannya. Masyarakat kampung ini sebagian bekerja apa? Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Oke, lebih baik dia paham lingkungannya, maka yang B kita salahkan ya. Apa saja tradisi bersama kampung ini? A dan C lebih baik yang C daripada yang A. Kenapa? Tradisi, oke. Berapa kali Anda kerja bakti kampung ini? Oke, ini baik, ini baik. Bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? Baik, oke. Kalau dia mencintai kampungnya, ya berarti dia paham budayanya. Karena kalau dia paham budaya, artinya dia terkecimpung di dalam yang namanya apapun kerja bakti misalnya atau gotong royong, maka dia tahu budayanya. Ketika dia paham budayanya, berarti dia pernah masuk ke situ atau dia pernah melakukan itu. Maka pertanyaan yang baik, saya rasa yang E. E 5 poin. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa pada usia remaja seringkali menggunakan fisik sebagai bahan olok-olok. Siswa mengatakan temannya yang tinggi sebagian tiang listrik. Teman yang gemuk, bakpao, berapa menggunakan nama-nama binatang untuk membangun keakraban. Titik sikap yang bijak guru dalam situasi ini adalah, oke. Bagaimana cara kita kalau ada siswa memanggil binatang ya, dalam sama temannya, kita pakai bahasa yang untuk menegurnya lah ya kan. Yang A, apakah kamu menyapa temanmu dengan nama binatang? Nah, ini nggak langsung menegur kayak. Tidak baik memanggil teman dengan nama binatang. Ini lebih baik ketimbang yang A. Jangan menggunakan kata-kata kasar, tidak baik. Oke, ini bagus juga. Kamu seperti bukan anak sekolah, jangan seperti ini ya. Bisakah mulutmu dijaga untuk tidak bicara kotor? Ini salah juga. Tinggal yang B sama yang C. Jangan menggunakan kata kasar, tidak baik. Oke. Tiang listrik, ya, gemuk, bakpao, dan nama binatang untuk keakraban. Ya. Jadi kalau untuk semua ini, maka jawabannya yang lebih baik semuanya ya. Semuanya ini ya, semuanya ini jawabannya adalah yang saya rasa yang antara 5 atau 4 poinnya antara B dan C, maka sebaiknya saya pilih yang C saja lah. Jangan menggunakan kata kasar, tidak baik. Oke, karena semuanya ya, semuanya bakpao gemuk ya.
Itu semuanya di C berarti. 4 poinnya di B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa menunjukkan perilaku salah yang mengganggu titik perilaku nampak menunjukkan siswa mencari perhatian. Apa yang perlu dilakukan guru berdasarkan kondisi siswa tersebut? Oke, siswanya dalam kelas itu mencari perhatian. Bagaimana perilaku kita lah, manajemen kelas kita ya, sebagai guru bagaimana? Menyerahkan, nah ini nggak usah, menyerahkan kepada guru yang bertanggung jawab pada siswa tersebut, meyakinkan semua pihak untuk mentoleransi perilaku siswa tersebut, ini kurang baik kayaknya. Menempatkan diri sebagai teman yang memberi perhatian, oke, ya. Mengonsultasikan permasalahan pada waktu siswaan, menempatkan diri sebagai guru yang peduli terhadap masalah siswa. Oke, di antara 5 jawaban ini, yang ini kurang baik ya. Ini kurang baik juga. Tinggal yang ini, yang ini, yang ini ya, yang baik. Jadi di antara 3 ini pun yang mana yang baik, maka kita bandingkan aja. Menempatkan diri sebagai teman, mengonsultasikan permasalahan pada Wakaisek, ini tak usah kali lah, terlalu terlalu belum kali lah ini ya, belum ke ini kali, karena manajemen kelas kita. Tinggal yang C sama yang E, tengok diksinya, sebagai teman apa sebagai guru? Ya sebaiknya sebagai guru, jawabannya E. 5 poin di E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pak Abdul hendak mengelompokkan siswanya untuk mengerjakan lembar kerja siswa ya. Namun ada seorang siswa tidak bersedia bergabung dengan kelompoknya dengan alasan ia tidak senang dengan salah satu temannya. Menghadapi hal tersebut, sikap Pak Abdul adalah, kita bandingkan jawabannya dari diksi-diksinya, membiarkan siswa tersebut sebagai bentuk sanksi. Kita bandingkan dengan A, meminta siswa tersebut memilih yang sesuai dengan keinginannya. Oke, mana lebih baik, membiarkan siswa tersebut sebagai bentuk sanksi pembelajaran, membiarkannya, atau minta siswa tersebut memilih yang sesuai keinginannya. Ya. Mengajak siswa tersebut tetap bergabung agar belajar satu dengan teman lain. Karena dia tidak senang dengan salah satu kelompoknya, jadi bagaimana cara kita ya? Bagaimana cara kita ya? Kalau yang A membiarkan siswa tersebut sebagai bentuk, ini kurang baik ya, ini kurang ya, daripada yang B lebih baik, daripada yang A lebih baik yang B. Oke. Mengajak siswa tersebut tetap bergabung, ini baik ya, ini baik. Mengarahkan siswa tersebut agar membentuk kelompok sendiri, ini salah ya, nggak boleh ya. Mengulangi kembali, ini makin kacau ya. Oke. Tinggal B sama C ya, tinggal B sama C. Cari diksi yang baik, saya rasa diksi yang baik cuma di C ya. Kalau yang B kurang etis juga ya, tapi 5 poinnya di sini, di C. Oke, kita lanjut. Karena jawabannya semua berpoin ya. Ingat, jawabannya semua berpoin. Tidak ada jawaban yang salah ya. Jawabannya 5 poin di C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pendidik ya, seorang pendidik sebagai profesinya, ia menyadari bahwa ia dalam menjalankan tugasnya harus didasari oleh panggilan jiwa, bukan motif lain. Berikut ini adalah contoh perilaku yang menunjukkan panggilan jiwa seorang pendidik sebagai pembela kebenaran dalam membimbing peserta didik. Bagaimana sikap kita ya, atau kondisi ini ketika ada perilaku menunjukkan panggilan jiwa sebagai pembela kebenaran. Siap menjadi saksi siswanya yang diyakini dengan fakta ya, difitnah oleh siswa dari sekolah lain. Ini baik ya. Saksi. Siap membela nama baik sekolah, baik. Berusaha menghindar, diksinya sudah tidak baik. Menjawab pertanyaan wali murid dengan jawaban yang menyenangkan. Ini sebagai pembela kebenaran siswa, salah. Memenuhi panggilan kepala sekolah, salah juga. Tinggal antara A dan B. Mana yang paling baik untuk membela siswa ya ini ya. Siap menjadi saksi. Jawabannya A. 5 poin di A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa ya membawa kendaraan roda 2 atau roda 4 seringkali kita jumpai di sekolah-sekolahan. Alasannya yang memungkinkan adalah untuk mempermudah dan mengurangi biaya transportasi. Pada sisi lain terdapat penyelenggaraan aturan berlintas, yakni siswa yang membawa kendaraan umurnya belum 17 tahun dan tidak memiliki SIM. Pendekatan dilakukan guru untuk membangun kesadaran siswa, kesadaran siswa terhadap tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas adalah bagaimana kita membangunnya. Coba menahan kendaraan ya, nggak usah lah, ini nggak sadar-sadar juga. Menghadirkan kepolisian, nah ini ya, sosialisasi baik. Mengajukan permohonan dispensasi, ini kurang ya. Menyelenggarakan pembuatan SIM di sekolah, ini baik. Membuat klum pengguna, ini salah ya. Jadi antara B dan D baik ya. Jadi hadirkan dulu polisi untuk sosialisasi, baru baru selenggarakan pembuatan SIM berikutnya. Berarti 5 poin di B. Ya, 5 poinnya di B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat guru menghadapi siswa yang sedang gejala aktif, kreatif, tetapi kurang komitmen pada tugasnya, adalah guru ya menghadapi siswa yang tapi kurang komitmen, dia aktif dan kreatif. Bagaimana tugas atau tindakan pada situasi yang seperti ini? A. Memberi tugas untuk menuntut kreatifnya. Sudah kreatif, kurang baik ya. Mengembangkan komitmen siswa, iya dia kurang komitmen. Baik. Mengarahkan siswa pelatihan kreativitas, sudah kreatif. Mendampingi siswa bekerjasama dengan orang tua untuk mengembangkan komitmen, ini baik juga. Melakukan pelatihan dengan teknik outbound, kurang ya.
Karena kita sebagai guru ya, maka tugas kita dulu ya, guru dulu ya, guru dulu yang bertugas, maka yang paling baik 5 poin di B. Oke. Oke ya, seperti ini. Ya, jadi intinya Pak Ibu sekali lagi ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita sebagai guru ya, ada kesempatan seperti P3K ya, guru ya, P3K, ada kesempatan lagi nanti plus PPG ya, kalau nggak ada lagi CPNS ya, ada kesempatan lagi jadi guru, calon guru penggerak ya. Harusnya semua kita guru harus mengikuti ini semua. Kenapa? Karena ini jalur yang paling baik untuk guru sekarang. Untuk apa ini sama dengan sejahtera. Ya. Sama dengan sejahtera. Sama dengan dapur ngepul. Jadi apapun kesempatannya belajarlah Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tidak mungkinlah guru itu tidak belajar. Jadi apapun ceritanya kita harus terus mengembangkan potensi kita sebagai guru ya. Jadi harus sejahtera juga ya biar supaya tidak gajinya dikit. Apalagi guru honorer ya. Saya pernah jadi guru honorer juga. Jadi saya paham lah penderitaan yang terjadi atau jangan mau ya. Maksudnya ya saya ikhlas jadi guru. Saya ya biarlah Allah yang membalas saya. Iya itu bahasa-bahasa politis atau bahasa-bahasa hanya formalitas saja. Tapi kalau dilihat ke rumah, dapur nggak ngepul, pusing juga kita kan. Jadi kalau dapurnya nggak ngepul di rumah, maka pusing ya. Jadi jangan mau dapurnya nggak ngepul atau ikhlas ngajar Pak biar supaya jadi pahlawan tanpa tanah jasa. Guru itu bukan pahlawan tanpa tanah jasa. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa salah ya. Jadi guru itu adalah profesi seperti dokter. Jadi dibayar dengan setara UMR atau setara ya gaji-gaji yang setidaknya 3 ke atas lah, 3 juta ke atas. Itu dibayar guru wajib guru dibayar seperti itu. Jadi ada bagaimana pemerintah mengadakannya ini ada P3K, ada PPG, ada CGP. Mau nggak mau Bapak Ibu ya sampai 2024 ini ya kemungkinan. Maka ya teruslah berusaha ya. Ada kesempatan embat, ada kesempatan hajar, ada kesempatan lakukanlah yang terbaik untuk biar supaya dapurnya ngepul dan sejahtera biar enak lah ya biar enak makan makan keluar enak beli beli laptop untuk menunjang pelajaran enak jadi atau beli beli media pembelajaran jadi mudah oke itu saja Bapak Ibu ya saya akhiri ya untuk ini ya untuk mau bimbelnya silahkan aja dihubungi nomor tadi ya kalau belajar sendiri juga silahkan ya jadi ya ini saya bahasnya nomornya ngacak Bapak Ibu ya karena saya punya paket tiga tiga ini ya tiga tryout chat ya untuk prediksi ya untuk SJT-nya. Jadi saya acak nih ya, saya acak 5-8 soal satu hari diacak ya biar supaya tidak terlalu garing. Oke. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di Bimbel Pak Amir ya, Bimbel Pak Amir ya.